Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Nur Aslami MSI selaku dosen pembimbing pada mata kuliah Sistem Manajemen Mutu. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Adapun topik yang akan kita bicarakan mengenai pada diskusi kali ini yaitu tentang konsep mutu. Perkenalkan, nama saya Rizky Ambalia Sibuan selaku moderator yang akan membimbing jalannya diskusi ini. Sebelum memulai diskusi pada hari ini, izinkan perkenalkan nama anggota saya yang bernama Anzalna, Nadia, dan Desri. Baiklah, di sini saya menjadi pemateri pertama, yaitu yang pertama adalah pengertian mutu. Kata mutu memiliki banyak definisi berbeda dan bervariasi, dari yang konvensional sampai yang lebih strategi. Definisi konvensional dari mutu biasanya menggambarkan karakteristik langsung dan dari suatu produk seperti performasi atau performance, keadaan atau reliability, mudah dalam penggunaan, is for us, estetik atau estetik, dan sebagainya. Para manajer dari perusahaan yang sedang berkompetisi dalam pasar global harus memberikan penelitian serius pada definisi strategi ini, yang menyatakan bahwa mutu adalah segala sesuatu yang mampu memenuhi kebutuhan atau keinginan pelanggan atau meeting in need for customer. Dapat disimpulkan dari definisi di atas adalah mutu adalah suatu strategi dasar bisnis yang menghasilkan barang dan jasa memahami kebutuhan dan keusahaan konsumen internal dan eksternal. Strategi menggunakan seluruh kemampuan sumber daya manajemen, pertahanan, pengetahuan, kompetisi inti, modal teknologi, peralatan, material, sistem, dan manusia. Perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa yang bernilai tambahan bagi manfaat masyarakat serta memberikan keuntungan kepada para pemegang saham. Yang kedua itu ada pentingnya dari mutu. Dilihat dari manajemen operasional, kualitas produk merupakan salah satu kebijaksanaan pentingnya dalam meningkatkan daya saing produk yang harus memberi kepuasan kepada konsumen untuk lebih lagi atau paling tidak sama dengan kualitas produk pesaing. Dilihat dari manajemen pemasaran atau marketing mix, yaitu produk, harga, promosi, dan saluran pasang pasar perusahaan. Menurut Heiser dan Render dalam bukunya Ma'arif S. dan Tanjung H, ada 3 tahap mutu menjadi sangat pentingnya, yaitu reputasi dari perusahaan tersebut dan liabilitas dari produk serta implikasi global. Yang ketiga adalah perspektif terhadap mutu. Menurut Famdi Tiptono tahun 2005, ada 5 perspektif terhadap mutu yang berkembang, yaitu yang pertama, transcendental approach, yaitu sesuatu yang secara intuitif dapat dipahami namun nyaris tidak mungkin dikomunikasikan. Sudut pandang ini biasanya ditetapkan dalam dunia seni musik, seni tari, seni rupa, dan sebagainya. Yang kedua adalah product based approach. Pendekatan ini menganggap mutu merupakan karakteristik atau atribut yang dapat kuantitatifkan dan dapat diukur. Perbedaan dalam mutu mencerminkan perbedaan dalam jumlah beberapa unsur atau atribut yang mencerminkan perbedaan dalam jumlah beberapa unsur atribut yang dimiliki oleh produk. Karena pandangan sangat objektif, maka tidak dapat menjelaskan perbedaan dalam selera, kebutuhan, dan profesi individual.
Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari perspektif terhadap mutu. Yang ketiga, user-based approach. Didasarkan pada pemikiran bahwa mutu tergantung pada orang yang memandangnya, sehingga produk yang paling memuaskan preferensi seseorang atau misalnya perfect quality merupakan produk yang bermutu tinggi. Keempat, manufacturing-based approach. Bersifat supply-based dan lebih berfokus pada praktik prekayasaan atau kecocokan dengan persyaratan, dan dalam konteks bisnis jasa, mutu berdasarkan perspektif ini cenderung bersifat operation drive. 5. Value-based approach. Pendekatan ini merancang mutu dari segi dan harga, dengan mempertimbangkan trade-off antara harga dan kerja. Mutu didefinisikan sebagai affordable excellence, yakni tingkat kinerja terbaik atau sepadan dengan harga yang dibayarkan. Kemudian, prinsip mutu. Yang pertama, fokus pelanggan. Yang kedua, perbaikan yang terus-menerus. 3. Pemberdayaan karyawan. Jika ingin bermutu, suatu produk atau jasa harus dimulai dari karyawannya. Dan yang keempat, patok duga. 5. Just in time. 6. Tool untuk manajemen mutu. Materi selanjutnya yaitu kontrol mutu, jaminan mutu, dan mutu terpadu. Yang pertama, kontrol mutu. Secara historis, merupakan konsep yang paling tua. Ia melibatkan deteksi atau eliminasi komponen-komponen atau produk gagal yang tidak sesuai dengan standar. Merupakan sebuah proses pasca produksi yang melacak dan menolak item-item yang cacat. Kontrol mutu biasanya dilakukan oleh pekerja-pekerja yang dikenal sebagai pemeriksa mutu. Yang kedua, jaminan mutu. Jaminan mutu didesain sedemikian rupa untuk menjamin bahwa proses produksi menghasilkan produk yang benar-benar memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Jaminan mutu adalah sebuah cara memproduksi yang bebas dari cacat dan kesalahan. Tujuannya dalam istilah Philip B. Crosby adalah menciptakan produk tanpa cacat. Dan yang ketiga, mutu terpadu adalah perpaduan atau total quality management atau TQM, merupakan perluasan dan pengembangan dari jaminan mutu. Mutu terpadu adalah usaha menciptakan sebuah kultur mutu yang mendorong semua anggota usaha menciptakan sebuah kultur mutu yang mendorong semua anggota pekerjanya untuk memuaskan para pelanggan. Dimensi dan pengukuran mutu. Secara umum, dimensi spesifikasi mutu dapat dibagi sebagai berikut. A. Kinerja atau performance. Kinerja suatu produk harus dicantumkan pada labelnya. B. Keistimewaan atau types of features. Produk bermutu mempunyai keistimewaan khusus dibandingkan dengan produk lain. C. Kepercayaan dan waktu atau reliability and durability. Produk yang bermutu, baik produk yang mempunyai kinerja yang konsisten dalam batas perawatan normal. D. Mudah merawat dan memperbaiki atau maintainability and serviceability. Produk bermutu harus memenuhi kebutuhan untuk diperbaiki atau dirawat. E. Sifat khusus atau sifat khas atau sensory characteristic. Untuk jenis produk mudah dikenal dari bentuknya, rasanya, atau suaranya. F. Penampilan dan citra etis. Produk bermutu adalah persepsi konsumen atas suatu produk. Pengukur mutu. Pengukur kualitas suatu jasa atau produk hampir sama dengan pengukur kepuasan pelanggan, yaitu ditentukan oleh variabel harapan dan kinerja yang dirasakan. Mutu jasa atau service quality. Karakteristik mutu jasa sulit untuk didefinisikan mutu produk. Karena karakteristik mutu jasa, perbedaan mutu jasa dan produk adalah: 1. Metodenya. Mutu jasa ditentukan oleh pelanggan dan pemberi jasa. Produk tidak memiliki karakteristik kedekatan pelanggan dengan produsen. Tidak terdapat nilai konsistensi atau terjebak dalam homogenitas yang absolut dalam pemberian jasa. 2. Waktunya. Jasa harus diberikan tepat waktu dan jelas digunakan atau dikonsumsi tepat pada saat jasa diberikan. 3. Pada jasa tidak bisa ditambal atau diperbaiki sehingga standar jasa adalah baik sejak awal. 4. Jasa cenderung lebih mirip proses daripada produk. 5. Staf
senior pada jasa biasanya jauh dari pelanggan. Kebanyakan pelanggan tidak pernah memiliki akses kepada manajer senior. 6. Keberhasilan produktif dalam jasa sulit diukur. Indikator presentasi yang penting dalam jasa adalah kepuasan pelanggan. Konsep mutu dalam Islam. Konsep mutu menurut firman Allah adalah di surah Asy-Syura, sempurnakanlah takaran atau ukuran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan. Dan timbanglah dengan timbangan atau ukuran yang lurus dan tepat. Di Quran Surah Al-Baqarah, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik daripada apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Demikian diskusi kita pada hari ini mengenai konsep mutu. Saya selaku moderator mohon maaf jika ada kesalahan baik disengaja ataupun tidak disengaja. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.